warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita, mahasiswi dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah asesmen. Yang pertama yaitu angket merupakan salah satu alat pengumpulan data dalam asesmen dan tes, berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan pada responden. Kuesioner atau angket sebagai alat evaluasi sangat berguna untuk mengungkapkan latar belakang orang tua peserta didik maupun peserta didik itu sendiri, di mana data yang berhasil diperoleh melalui kuesioner itu pada suatu saat akan diperlukan, terutama apabila terjadi kasus-kasus tertentu yang menyangkut diri peserta didik. Adapun fungsi angket, yang pertama itu mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam merangka penyusunan program. 2. Untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dan dengan metode lain. 3. Evaluasi program BK. Adapun tujuan angket yaitu untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan bimbingan dan konseling, seperti identitas pribadi peserta didik, keterangan tentang keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, hobi, dan informasi lainnya. Jika konselor memilih angket sebagai alat asesmen, maka penentuan responden perlu mendapatkan perhatian. Adapun manfaat angket yang pertama yaitu menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh para peneliti terlebih dahulu. Yang kedua itu mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti. Yang ketiga, memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih. Adapun jenis-jenis angket, yang pertama itu angket tertutup dan angket terbuka. Dan cara membuat angket yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana. Jauhi pertanyaan yang berhubungan dengan harga diri responden. Ketiga, menyusun angket sesingkat mungkin. Materi selanjutnya yaitu wawancara merupakan alat pengumpulan data berupa proses percakapan yang bersifat profesional. Sebaliknya, bukan percakapan yang lazim digunakan sehari-hari. Proses percakapan bersifat langsung karena dilakukan secara face-to-face kepada konseli, serta mengandung tujuan bimbingan. Adapun manfaat wawancara yaitu untuk kepentingan pemahaman diri konseli, diantaranya adalah mengungkapkan langsung pendapat, sikap, dan pandangan individu konseling, mengungkapkan struktur kognitif dan makna kehidupan individu, dan mengeksplorasi informasi personal individu. Dalam memahami individu, maka keterampilan wawancara ini menempati posisi penting. Oleh karena itu, wawancara penting memiliki model dasar. Model dasar yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan wawancara yang luas dan mendalam mendukung tujuan wawancara. Dan selama mengadministrasikan pedoman wawancara, maka ada 3 tahap yang lazim ditempuh, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis hasil. Materi selanjutnya yaitu observasi. Secara umum ialah sebuah pengamatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah terjadi di lingkungan. Adapun tujuan observasi yaitu menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi. Selanjutnya itu manfaat dari observasi, yaitu hasil observasi yang dibuat dapat dikonfirmasikan dengan hasil penelitian deskripsi, memberikan gambaran dunia nyata, memungkinkan pembaca memiliki penafsiran sendiri terhadap temuan dan bagaimana akan diinterpretasikan dan lain-lain. Dilihat dari keterlibatan subjek terhadap objek yang sedang diobservasi. Observasi bisa dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Dan dilihat segi situasi lingkungan, di mana subjek diobservasi membedakan observasi menjadi 2,
yaitu observasi naturalistik dan observasi eksperimental. Khususnya bentuk observasi sistematis mengelompokkan ke dalam 3 bentuk dasar observasi, yaitu observasi naturalistik, metode survei eksperimental, dan cara merancang observasi pengamatan meliputi yang pertama, penyusunan pedoman pengamatan. Yang kedua, membuat format pencatatan hasil pengamatan. Yang ketiga, melakukan uji coba pedoman pengamatan. Yang kelima, pelaksanaan pengamatan. Yang kelima adalah hasil pengamatan. Materi selanjutnya yaitu sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Adapun tujuan dari teknik sosiometri yaitu mengasesmen hubungan interpersonal tentang pola hubungan antara pribadi yang mengidentifikasi kualitas tertentu. Yang kedua itu mendeteksi perilaku sosial sehingga kesehatan mental individu dapat identifikasi. Adapun jenis-jenis pengukuran sosiometri, yang pertama itu kriteria khusus, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu. Yang kedua yaitu kuesioner, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain, tetapi bukan dalam situasi khusus. Adapun syarat pengoperasian sosiometri, yaitu anggota kelompok harus sudah saling mengenal sehingga dapat merefleksikan sikap dan perasaan tertentu yang selama ini cenderung dialami terhadap anggota kelompok. Setiap anggota kelompok harus memahami situasi, aktivitas khusus yang dijadikan tema pengukuran sosiometri, yaitu hasil pilihan setiap orang tidak boleh diketahui oleh anggota kelompok yang lain untuk menjaga kondisi psikologis anggota kelompok. Semakin dewasa individu yang diukur dalam sosiometri, hasilnya akan semakin reliable dan valid. Adapun langkah-langkah penyusunan sosiometri, yang pertama itu menetapkan tujuan penggunaan angket sosiometri merupakan langkah awal yang penting dilakukan guru pembimbing agar dapat menetapkan tipe angket sosiometri yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua yaitu menyusun angket sosiometri sesuai dengan pilihan tipe yang ditetapkan sesuai tujuan pelaksanaan asesmen. Materi selanjutnya yaitu secara etimologis, metode biografis adalah metode yang mempergunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami. Baik tulisan itu dibuat oleh individu yang bersangkutan maupun ditulis oleh orang lain. Adapun jenis-jenis biografis, yang pertama itu biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografi berisi gambaran tentang kejadian-kejadian penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi orang tersebut. Yang kedua itu autobiografi adalah tulisan mengenai gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya yang ditulis oleh individu itu sendiri. Jadi autobiografi merupakan biografi yang ditulis sendiri oleh yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu inventory adalah tes-tes yang terutama menggunakan paper and pencil. Tes inventory merupakan self-report questionnaire untuk menentukan karakteristik kepribadian, minat, sikap, dan nilai-nilai. Tes inventory sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan prasangka. Namun perlu diingat bahwa alat-alat tes yang digunakan umumnya tidak ada yang sempurna dan masing-masing tesnya menjelaskan satu atau beberapa aspek kepribadian. Adapun tujuan dari tes inventory yaitu tujuan tes kepribadian sendiri ada 3 bagian, yakni klasifikasi untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan perkembangan anak, klinis, dan industri deskripsi. Penggambarannya yang lebih intensif dari subjek prediksi untuk mengamalkan perkembangan klien. Adapun fungsi dan manfaat tes inventory yaitu tes inventory sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan prasangka. Namun perlu diingat bahwa alat-alat tes yang digunakan umumnya tidak ada yang sempurna dan masing-masing tes hanya menjelaskan
satu atau beberapa aspek kepribadian. Fungsi tes kepribadian itu sendiri adalah memahami individu dengan lebih baik dan memberikan perilaku yang sesuai bagi dirinya. Penjabaran dan pemanfaatan tes psikologi penyeleksian kualitas tingkah laku dan kepribadian, pengembangan kepribadian individu. Materi selanjutnya yaitu umum merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengungkapkan masalah siswa. Tujuannya yaitu untuk memahami, memperkirakan, dan mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Adapun cara pengadministrasiannya yaitu bisa perorangan, kelompok, atau klasikal. Adapun hal yang perlu diperhatikan yaitu petunjuk pengerjaan. Petunjuk pengerjaan AUM tercantum selengkapnya di dalam buku AUM. Petunjuk ini dibacakan sepenuhnya oleh penyelenggara administrasi seperti konselor sekolah agar siswa pengisi AUM memperoleh pemahaman yang lengkap tentang apa, mengapa, dan bagaimana AUM tersebut. Yang kedua itu lembar respon terpisah. Mahasiswa menuliskan identitas diri responnya terhadap AUM pada lembar yang disediakan tersendiri. Yang ketiga itu waktu pengerjaan AUM bukanlah alat ukur, melainkan alat ungkap. Oleh karena itu waktu yang disediakan untuk mengerjakannya tidaklah ketat. Dalam mengisi atau mengerjakan AUM, hal-hal yang perlu diingatkan ialah bahwa dalam mengerjakan AUM, responden diminta bekerja seteliti mungkin. Semua item dibaca dan dipertimbangkan keadaannya pada diri sendiri. Kalau isinya memang merupakan masalah yang sedang dialami, berikan tanda secara tepat pada lembaran respon. Semua pertanyaan yang ada pada AUM selain interpretasi masalah juga dijawab dengan sungguh-sungguh. 2. Bekerja cepat dan tidak membuang-buang waktu. Materi selanjutnya yaitu AUM PTD SDL merupakan alat untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lainnya. AUM PTD SDL ini digunakan oleh guru untuk peserta didiknya. Penyelenggaraan AUM PTSDL ini hanya dapat digunakan oleh guru BK atau konselor sekolah yang memang berlatar belakang bimbingan dan konseling. Hal ini untuk menghindari kekeliruan baik dalam proses maupun hasil yang didapat dari AUM PTDSDL itu sendiri. Mengungkapkan 5 aspek yaitu yang pertama persyaratan penggunaan materi pelajaran, yang kedua keterampilan belajar, yang ketiga sarana belajar, keempat keadaan diri pribadi, kelima lingkungan belajar dan sosio-emosional. Selanjutnya itu fungsi dari AUM PTSDL. Yang pertama itu membantu guru BK dalam menentukan layanan bimbingan dan konseling, khususnya yang berkaitan dengan masalah belajar peserta didik. Yang kedua itu mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan belajar peserta didik. Adapun langkah-langkah pengadministrasian AUM PTSDL yang pertama itu perencanaan. Menetapkan waktu, sasaran, dan jumlah peserta didik yang akan mendapatkan layanan asesmen. Yang kedua itu menyiapkan buku AUM PTSDL sesuai jumlah peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan lembar jawaban AUM PTSDL sesuai jumlah peserta didik. Yang keempat, menyiapkan ruang dengan situasi tenang dan kursi yang sangat nyaman. Kedua itu pelaksanaan. Yang pertama, memberikan verbal setting sebelum memulai menjelaskan tujuan dan manfaat. Yang kedua itu meminta individu menyiapkan alat tulis. Yang ketiga itu membagi buku dan lembar jawaban AUM PTSDL. Yang keempat, memberikan instruksi cara pengerjaan AUM PTSDL. Yang kelima, mengkonfirmasikan bahwa pengerjaan AUM PTSDL tidak memiliki batasan waktu, akan tetapi peserta didik diminta bekerja dengan teliti dan bersungguh-sungguh. Yang kelima, melakukan pemeriksaan ketepatan peserta didik dengan cara mengisi AUM PTSDL. Selanjutnya, mengumpulkan kembali buku dan lembar jawaban hasil pengisian AUM PTSDL. Yang ketiga itu pengolahan hasil. Yang pertama itu konselor melakukan pengolahan hasil AUM PTSDL dengan melakukan perhitungan secara kuantitatif menggunakan format tabulasi pengolahan dan rumus yang telah ditetapkan. Yang kedua, berdasarkan hasil pengolahan secara kuantitatif, konselor melakukan
analisis kuantitatif. Ketiga, pengolahan hasil AUM PTSDL harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah pengisian, mengingat permasalahan individu bersifat dinamis dan bisa mengalami perubahan. Keempat, kesegaraan pengolahan hasil AUM PTSDL akan menjunjung asas kekinian dalam bimbingan dan konseling. Yang kelima itu pengolahan hasil, mengungkapkan format khusus. Adapun cara pengerjaan AUM PTSDL, yang pertama itu peserta didik diberikan buku AUM PTSDL dan memastikan seluruh peserta didik mendapatkan hal yang serupa. Yang kedua itu peserta didik dipersilahkan mengisi identitasnya pada lembar jawaban dengan alat tulis pulpen dengan tinta hitam. Yang ketiga yaitu memperkenalkan kegunaan, tujuan, dan manfaat diselenggarakannya AUM PTSDL ini. Yang keempat itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempertanyakan berbagai hal yang dirasa belum jelas. Yang kelima, peserta didik dipersilahkan mengerjakan AUM PTSDL, meyakinkan peserta didik untuk membaca dengan cermat dan memilih jawaban yang paling sesuai. Yang keenam itu waktu pengerjaan yaitu 1 jam pelajaran atau 45 menit. Itulah penjelasan materi yang sempat saya sampaikan. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.